Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Maisaro, NPM 19020210034 dari praktikan lab SIM kelompok 17. Perkenalkan, nama saya Ella Fitriani, NPM 190320010012, praktikan laboratorium sistem informasi manajemen, sesi Kamis 1, nomor meja 17. Modul 1, ERD, CDM, PDM, dan database. Latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. ERD merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan secara konseptual hubungan antara entitas dalam suatu database. Model tersebut kemudian digambarkan sebagai Entity Relation Diagram, CDM, dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. Lalu ada PDM, merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Lalu ada database. Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk mengolah informasi dari basis data tersebut. Pada kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Salah satunya, contohnya adalah sistem penjualan buku, yang memerlukan rekapan data pembelian buku. Maka dari itu, kita diharuskan untuk membuat sistem database yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Rumusan masalah pada praktikum ERD, CDM, PDM, dan database, yaitu bagaimana cara merancang ERD, CDM, PDM pada database penjualan buku. Tujuan praktikum yaitu dapat mengidentifikasi entitas, atribut, dan ERD, CDM, dan PDM. Yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh kardinalitas terhadap relasi yang dibuat. Yang ketiga, dapat menjelaskan aliran proses yang berlangsung pada sistem database yang telah dibuat. Tinjauan pustaka. Pengertian sistem informasi manajemen atau SIM. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan lancar. Hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Secara garis besar, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja serta menghemat biaya operasional dalam organisasi. Yang keenam, membantu dapat meningkatkan produktivitas kerja serta menghemat biaya operasional dalam organisasi. Yang keenam, membantu pihak manajemen untuk membuat perancangan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian pekerjaan untuk semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi dalam aktivitas data yang tersaji dalam real time dan lebih akurat. Yang kedelapan,
Sistem informasi manajemen yang baik juga akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas karena sistem kerja menjadi terkoordinir dan sistematis. Yang C, manfaat sistem informasi manajemen, yaitu manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnisnya. Yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Dan yang ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Dan yang keempat, banyak keputusan yang telah dialih tugas dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Yang D yaitu ERD. ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Lalu entitas merupakan suatu objek dalam dunia nyata yang bisa dibedakan dengan objek lain, sebagai contoh murid, guru, yayasan. Entitas tersebut terdiri dari beberapa atribut, sebagai contoh atribut dari entitas murid, misal NIS, alamat, nama, umur, dan lain sebagainya. Terdapat 3 jenis atribut antara lain identifier atau key, lalu deskriptor, dan untuk himpunan relasi antar entitas dibagi menjadi 3, yaitu one to one, one to many, many to many. Lalu ada CDM. CDM memodelkan struktur logis secara dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. Langkah-langkah untuk membuat CDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami terlebih dahulu inti permasalahan dari kasus yang diberikan. Yang kedua, tentukan entity apa saja yang terlibat. Yang ketiga, tentukan atribut-atribut data untuk setiap entity berikut tipe datanya. Yang keempat, tentukan hubungan atau keterkaitan antar tiap entity berikut kardinalitasnya. Yang kelima, modelkan entity dan relationship. Yang keenam, cek kebenaran model. Dan yang ketujuh, perbaiki setiap error dan warning. Lalu ada PDM. PDM menjelaskan atau menjabarkan bagaimana data disimpan di komputer dengan menyajikan informasi seperti record format, record orderings, dan access path. PDM merupakan gambaran fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM dapat dihasilkan dari CDM yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan atau redundansi yang tidak perlu. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, database merupakan kumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula.
Yang selanjutnya ada query. Query adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query memiliki kemampuan untuk mengatur data ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, query dapat dipakai untuk membuat data dapat saling berinteraksi. Terdapat 3 jenis query database pada SQL, yaitu DDL, atau Data Definition Language, yang kedua DML, Data Manipulation Language, dan yang selanjutnya DCL, Data Control Language. Dan selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL, Structured Query Language, yang cukup terkenal. Database Management System (DBMS), MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL adalah database GNU atau General Public License (GPL), sehingga dapat pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Dan MySQL dimanfaatkan untuk perangkat lunak yang handal seperti satu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Untuk kelebihan SQL, yang pertama adalah mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Dan yang keenam, tipe data yang bervariasi. Selanjutnya adalah keamanan yang terjamin. Dan berikutnya ada kekurangan MySQL. Jadi selain ada kelebihannya, MySQL juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Jadi jika mempunyai database yang besar, itu disarankan untuk menggunakan software yang lain. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Sifatnya yang open source terkadang membuat aplikasi tidak menyediakan technical support yang memadai. Technical support MySQL diklaim kurang bagus. Hal ini membuat pengguna kesulitan jika pengguna mengalami masalah yang berhubungan dengan pengoperasian perangkat lunak tersebut dan membutuhkan bantuan technical support. Selanjutnya, bab 3 ada langkah-langkah pengerjaan. Nah, di sini kita menggunakan studi kasus penjualan buku. Untuk langkah-langkah pengerjaannya adalah sebuah toko buku ingin membangun suatu sistem database untuk mengatur penjualan bukunya, di mana berisikan informasi seputar pembelian buku yang dibeli oleh pembeli dan data pembeli. Langkah-langkah proses penjualan buku dimulai dari pembeli mendatangi karyawan, lalu karyawan mengambilkan buku, setelah itu buku dibawa ke kasir, dan kasir memberikan nota. Lalu langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan ERD dan CDM, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM. Ini yang pertama, buat model ERD sesuai studi kasus.
Dan berikut adalah bentuk ERD dari studi kasus penjualan buku yang kami pakai. Pertama ada entitas. Entitasnya yang pertama ada pembeli, kedua karyawan, yang ketiga buku, yang keempat kasir, dan yang kelima nota. Untuk atributnya, pada entitas pembeli, atributnya ada nama pembeli, ID pembeli, dan alamat. Pada entitas karyawan, atributnya ada nama karyawan, ID, dan nomor telepon. Untuk entitas buku, atributnya adalah judul, ISBN, harga, penerbit, dan jumlah stok. Untuk atribut kasir, untuk entitas kasir, atributnya adalah nama, ID kasir, dan nomor HP kasir. Pada entitas nota, atributnya adalah jumlah, nama barang, harga barang, tanggal beli, dan nomor nota. Sedangkan untuk relasinya adalah yang pertama mendatangi, yang kedua mengambil, yang ketiga dibawa, yang keempat memberikan. Jadi untuk alurnya yang pertama adalah pembeli mendatangi kasir, lalu karyawan mengambilkan buku, buku dibawa ke kasir, dan kasir memberikan nota. Langkah selanjutnya adalah yang kedua, setelah kita membuat ERD adalah buka Sybase Power Designer. Nah, selanjutnya adalah buka Power Designer. Langkah pertama adalah kita pilih Create Model. Setelah pilih Conceptual Diagram, nah di sini kita ganti namanya. Namanya kita pakai penjualan Nah, setelah itu kita pilih Oke. Nah, setelah itu kita klik entitas. Kita punya 5 entitas, jadi kita tempatkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah menentukan entitas, kita beri nama masing-masing entitas. Yang pertama adalah pembeli. Yang kedua adalah karyawan. Kita klik OK. Setelah itu, buku. Selanjutnya, kasir. Dan entitas yang terakhir adalah nota. Oke. Setelah kita mengisi entitas masing-masing, kemudian kita isi atribut dari masing-masing entitas. Yang pertama kita Untuk selanjutnya adalah mengisikan atribut pada tiap-tiap entitas. Untuk entitas pembeli, yang pertama kita isi pada entitas pembeli. Kita pilih atribut, lalu kita masukkan satu persatu atributnya. Untuk pembeli, atribut pertama adalah nama pembeli. Tipe datanya di sini kita isi variabel karakter. Untuk banyak datanya kita masukkan 20, lalu kita pilih mandatory. Untuk atribut selanjutnya adalah ID pembeli. Tipe datanya adalah integer.
Dan kita centang mandatory serta primary key. Selanjutnya adalah alamat. Dengan tipe datanya adalah sama dengan tipe data nama pembeli, yaitu variabel karakter dengan banyaknya char 20. Kita centang juga mandatory. Yang dicentang bagian primary key itu yang digunakan sebagai primary key-nya aja, dan itu adalah ID pembeli. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya adalah mengisikan atribut yang pembeli adalah yang pertama nama pembeli dengan data type-nya variabel char sebanyak 20. Setelah itu kita centang mandatory. Untuk ID pembeli, tipe datanya integer, lalu kita centang mandatory. Dan untuk alamat, tipe datanya sama dengan tipe data nama pembeli, yaitu variabel karakter sebanyak 20, lalu kita centang mandatory juga. Setelah itu kita klik OK. Kemudian ke entitas karyawan. Sama, kita klik atribut, kita masukkan satu persatu atributnya. Yang pertama, nama karyawan. Tipe datanya variabel karakter juga. Banyaknya 20. Kita centang mandatory. Setelah itu ID karyawan. Tipe datanya integer. Integer ini yang dimasukkan harus angka. Tipe data integer itu seperti itu. Nah, terus mandatory. Karena ID karyawan di sini jadi primary key, lalu kita centang yang P. Selanjutnya adalah nomor karyawan. Tipe datanya juga sama dengan tipe data pada nama karyawan, yaitu variabel karakter sebanyak 20. Kita pilih primary key. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, entitas buku. Sama, kita pilih atribut. Kita masukkan satu persatu atributnya. Yaitu yang pertama, judul. Maaf, tipe judul. Terus, data type-nya adalah variabel karakter sebanyak 20. Setelah itu, kita pilih di mandatory. Atribut selanjutnya adalah ISBN. Lalu data type-nya adalah integer. Jadi yang dimasukkan harus angka. Setelah itu kita centang mandatory, kita pilih sebagai primary key. Atribut selanjutnya adalah harga buku. Tipe datanya juga integer. Kita centang mandatory. Selanjutnya, penerbit. Ini tipe datanya kita isi variabel karakter sebanyak 20. Kita centang mandatory. Lalu setelah itu jumlah stok. Jumlah stok ini jumlah stok buku yang ada di penjualnya. Ini tipe datanya integer. Lalu kita centang mandatory. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, entitas kasir. Atributnya yang pertama, nama kasir. Maksudnya ini nama orang yang jadi kasirnya ya. Tipe datanya variabel karakter, panjangnya sebesar 20. Kita centang mandatory.
Lalu selanjutnya ID, case. Selanjutnya ID, kasir. Tipe datanya adalah integer. Kita centang mandatory, dan di sini ID kasir itu berperan sebagai primary key dari entitas kasir, jadi kita centang yang P. Setelah itu nomor telepon. Tipe datanya adalah karakter. Ini sebanyak 20. Setelah itu kita centang. Sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya nota. Atributnya yang pertama adalah nama barang yang dibeli, terus data tipenya adalah variabel karakter sebanyak 20. Ini kita centang mandatory. Selanjutnya adalah setelah nama barang, harga barang. Harga barang ini integer juga. Tipe datanya kita centang mandatory. Setelah itu nomor nota. Nah, ini tipe datanya juga integer, sama dengan harga barang tadi. Nah, nomor nota di sini di entitas nota itu berperan sebagai primary key, jadi kita centang di bagian primary key P ini. Dan selanjutnya adalah tanggal pembelian barangnya ya. Ini tipe datanya adalah date. Kita centang mandatory. Yang selanjutnya adalah jumlah barang. Jumlah barang yang dibeli. Data tipenya adalah integer, jadi yang diinputin angka. Lalu kita centang mandatory juga. Kita klik OK. Nah, setelah sudah kita isi semua, sekarang kita akan memberikan relasi pada masing-masing tabel. Kita rapikan sebentar biar rapi. Nah, sudah. Setelah itu kita akan memberikan relasinya. Kita klik relationship. Nah, klik lalu kita tarik dari entitas pembeli ke entitas karyawan. Ini relationship 1. Lalu kemudian dari karyawan ke entitas buku. Ini relationship 2. Setelah itu dari entitas buku ke entitas kasir. Ini relationship yang ketiga. Setelah itu dari entitas kasir ke entitas nota. Setelah itu kita isi masing-masing relationship-nya. Dari pembeli ke karyawan itu relationship-nya adalah pembeli mendatangi karyawan. Nah, di sini kita isikan cardinalities-nya sekalian. Kita klik bagian cardinalities, lalu kita pilih dari banyak pembeli ke satu karyawan. Jadi kita pilih many one. Setelah itu kita klik OK. Nah,
Kemudian dari relationship kedua, karyawan ke buku, kita isi karyawan mengambil buku. Di sini kardinalitasnya adalah satu karyawan bisa mengambil banyak buku. Jadi kita pilih one many. Lalu kita klik OK. Relationship ketiga, dari buku di bawah ke kasir. Kita isi kardinalitasnya. Nah, maksudnya ini dari banyak kita pilih many one. Karena dari banyak buku bisa dibawa ke satu kasir. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, relationship yang keempat adalah kasir memberi nota. Kardinalitasnya adalah one many karena dari satu kasir bisa memberikan banyak nota. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini sudah terbentuk dari CDM penjualan buku. Nah, setelah itu kita cek model. Caranya adalah kita pilih tools. Setelah itu kita pilih cek model atau bisa juga dengan menggunakan mengklik tombol F4. Kita cek model terlebih dahulu. Kita pilih OK. Nah, sudah tidak ada error ataupun warning yang ditemukan. Jadi diagram CDM yang kita buat sudah berhasil ya. Nah, setelah ini sudah terbentuk CDM-nya, nah setelah itu setelah tadi dicek model, kemudian kita ubah CDM-nya ke dalam PDF. Caranya itu dengan klik tools, pilih Generate Physical Data Model atau bisa dengan menggunakan shortcut Ctrl+Shift+P. Kita klik Generate Physical Data Model. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia untuk hasil PDM dari penjualan buku. Ini hasil CDM-nya, dan ini adalah PDM-nya. Nah, untuk selanjutnya, mengenai database akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Sofia Maisaro. Setelah kita menentukan PDM-nya, lalu kita generate database, yaitu klik database, lalu pilih generate database, file nama, lalu klik OK. Kalau sudah close, lalu buka Excel. Setelah itu kita buka exam, lalu klik start. Setelah itu membuka browse. Setelah kita start di examnya, lalu kita ketik di browse, local browse, PHP My Admin.
Lalu kita pilih yang basis data ya. Lalu kita namai lalu langsung kita buat ya. Setelah dibuat, klik import. Lalu kita pilih choose file. Kita pilih file yang sudah kita generate. Kita pilih ya. Lalu kita open. Setelah muncul ini, lalu kita go ya. Maka akan muncul seperti ini. Kita klik struktur. Jadi di dalam Happy My Admin ini ada buku, karyawan, kasir, nota, dan pembeli. Lalu kita klik yang buku. Di dalam buku ini terdapat judul, ISBN, ID karyawan, ID kasir, harga penerbit, dan jumlah stok. Kalau sudah muncul ya semuanya, lalu kita pilih pembeli, entitas pembeli. Lalu kita isi ID pembelinya. Lalu go. Lalu kita tambahkan lagi ID pembelinya lagi. Terus go.
tambahkan lagi. Tuh. Lalu kita tambahkan lagi ID-nya, yaitu 18. Tuh. Lalu kita tambahkan lagi 41. Kita tambahkan lagi 23. Kemudian 33. Jadi harus dimasukkan satu persatu. Kemudian lagi yang terakhir 53. Setelah semuanya terisi menjadi 10 ID pembeli, kita cek ya. Nah, terdapat sebanyak 10 ID pembeli. Lalu kita ubah nama pembeli juta, ID karyawannya sebesar 19, alamat lalu kita tambahkan lagi ID pembelinya 23. Lalu ditambahkan lagi sebesar 23. Lalu kita tambahkan lagi yang terakhir ID-nya yaitu 53. Kalau sudah, kita cek ya. Sudah 10 ya ID pembelinya. Lalu kita ke entitas karyawan. Kita isi ID karyawannya. Yaitu 19. Tambahkan lagi 22.
lalu ditambahkan lagi datanya, yaitu ID-nya 24, terus tambahkan lagi 36, lalu tambahkan lagi ID-nya yaitu 36, lalu tambahkan lagi 38, tambahkan lagi 39, lalu tambahkan lagi 40, sampai 10 data 21, dan terakhir 42. Lalu kita cek ya apakah sudah 10. Sudah 10 data ya. Setelah kita menentukan ID karyawan dari entitas karyawan, kita lalu milih kasir ya. Kasir, lalu kita tambahkan kita isi ID kasirnya yaitu 21, Eko, lalu kita tambahkan lagi ID kasirnya yaitu 22, tambahkan lagi 23, tambahkan lagi 24, lalu kita tambahkan lagi ID kasirnya 25, kita tambahkan lagi ID kasirnya 26, tambahkan lagi ID kasirnya yaitu 27, tambahkan lagi ID kasirnya 28, tambahkan lagi ID kasirnya 29, dan yang terakhir kita tambahkan ID kasirnya sebesar 30.
Sudah terdapat 10 ID kasir. Setelah kita mengisi ID kasir, lalu kita ke entitas pembeli lagi. Pilih. Lalu kita tambahkan kita jelajahi dulu. Kita ubah nama pembelinya yaitu Mita, lalu ID karyawannya 19, alamatnya lanjut. Kita klik go. Maka akan terisi seperti ini. Kita ulangi lagi yang kedua. Nama pembelinya yaitu Gina, ID karyawannya 22, lalu alamatnya Gina, alamatnya Nadia. Lalu kita klik go ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita ulangi lagi, ubah nama pembelinya yaitu ID karyawannya 24, alamat Ali, go. Kita ubah lagi. Nama pembelinya Anda, ID karyawannya 26, alamatnya kecil. Go. Kita ubah lagi. Nama pembelinya ID karyawan 37, alamat lalu kita ubah lagi. Masukin nama pembeli PT, ID karyawannya 30, alamatnya lalu kita ubah lagi. Nama pembelinya yaitu Laila, ID karyawannya 39, alamat
ID karyawannya 40, alamat Kediri. Go. Lalu kita ubah lagi untuk ID karyawan, nama pembelinya Alvin. Lalu ID karyawannya 41, alamat Kediri. Lalu yang terakhir yaitu dengan ID karyawan 42, alamatnya kita Kediri, kita klik go. Maka untuk tampilan entitas pembeli, untuk atribut nama, atribut ID pembeli, ID karyawan dan alamat, maka didapatkan seperti ini. Setelah kita menentukan semua di entitas pembeli, lalu kita pilih yang entitas karyawan. Lalu kita ubah ya. Nama karyawannya nomor karyawannya habis ini kita klik go. Kita ubah lagi karyawan kedua, nama karyawannya Cito, nama karyawan kita klik go. Lalu untuk yang ketiga kita ubah lagi nama karyawannya yaitu Rina, dengan nomor karyawan kita klik go. Lalu kita ubah lagi Rino ya. Karyawannya untuk lalu kita ubah lagi nomor karyawannya, nama karyawan nomor karyawannya
Kita ubah lagi. Nama karyawan Ina. Untuk nomor karyawannya kita klik. Lalu kita ubah lagi. Nama karyawannya Dimas. Lalu kita ubah lagi. Nama karyawannya Fandi. Lalu nomor karyawannya kita klik. Lalu kita ubah lagi. Nama karyawannya, nama karyawan Teguh. Nomor karyawannya kita klik. Kita ubah lagi. Nama karyawan Irgi, nama karyawan kita. Setelah semuanya kita isi, maka akan mendapatkan data seperti ini. Lalu kita akan mengisi lagi di entitas pasir. Kita ubah ya. Namanya telepon kita ubah lagi. Terus nama nomor telepon buku. Kita ulang lagi. Kita ketikkan namanya
ubah lagi. Namanya terus kita ubah lagi sampai ini ya, nama sudah, nomor telepon, kita klik go. Lalu kita ubah lagi nomor telepon, kita klik go. Lalu kita ubah lagi Edwin, nomor telepon, kita klik go. Lalu kita ubah lagi namanya Dika, nomor telepon, kita klik go. Lalu kita ubah lagi namanya Diva, nomor telepon, kita klik go. Dan yang terakhir kita ubah namanya Dava, nomor telepon, dan kita klik go. Maka untuk tampilan di entitas hasil, maka datanya setelah itu kita memilih entitas buku. Lalu kita masukkan bukunya, buku 1, 100, ID karyawannya, ID kasirnya, harganya 10.000, menerbit 1, jumlah stoknya 5. Kita klik go. Kedua, lalu ISBN-nya, untuk ID karyawannya 22,
ID kasirnya, harganya, Rp11.000, penerbit 2, jumlah stok 8. Kita tambahkan lagi bukunya, buku ketiga, ISBN-nya, ID karyawannya, ID kasir, harganya, penerbit, jumlah stok 7. Lalu buku keempat, SBN-nya, ID karyawannya, ID kasir, harganya 12.000, penerbit, jumlah stok kita tipu. Kita tambahkan lagi judul buku kelima, ISBN 17, ID karyawan 7, ID kasir 25, harga 14.000, penerbit 5, jumlah stok kita klik book. Kita tambahkan lagi buku 6, ISBN, ID karyawannya, ID kasirnya, harganya, penerbit, jumlah stok 10, kita klik book. Kita tambahkan lagi ISBN-nya, ID karyawannya, ID kasirnya 20, harganya penerbit jumlah stok kita klik go. Kita tambahkan lagi
ISBN-nya 13, ID karyawan, ID kasirnya 28, harganya, penerbit, jumlah stok, dan kita klik go. Kita tambahkan lagi ID karyawannya 41, ID kasir 29, harganya 11.000, penerbit, jumlah stok, kita klik go. Kita tambahkan lagi yang terakhir itu 10, ISBN-nya, ID karyawannya 42, ID kasirnya 30, harganya 19.000, jumlah penerbitnya, jumlah stoknya 40. Kita klik go. Dan untuk yang terakhir, entitas noda. Kita tambahkan nama barangnya 1, harga barangnya 10.000, nomor notanya 1, ID kasirnya 21, tanggal beli 1, jumlah barang yang dibeli, kita klik go. Lalu kita tambahkan lagi nama barangnya itu kedua, harga barang 11.000, nomor notanya 2, ID kasirnya tanggal beli, jumlah barang, kita klik go. Tambahkan lagi nama barangnya itu 3, harga barang 20.000, ID kasir 20, tanggal beli, jumlah barang, kita klik go. Kita tambahkan lagi buku, harga barangnya 15.000, nomor nota 4,
kasir 24, kita akan pilihnya jumlah barang yang dibeli, kita klik go. Kita tambahkan lagi buku kelima, harga barang 14.000, nomor nota, ID kasir, tanggal beli, jumlah barang, buku. Kita tambahkan lagi harga barang 15.000, nomor nota, ID kasir, jumlah barang yang dibeli, itu. Kita tambahkan lagi harga barang 15.000, nomor nota, ID kasir, jumlah barang yang dibeli, berikut. Dan untuk yang kejelasan dan harga barang 12.000, nomor nota, ID kasir, tanggal beli, jumlah barang, berikut. Kita tambahkan lagi nama barangnya, harga barang 12.000, nomor nota, ID kasir, tanggal beli, jumlah barang yang dibeli, itu. Dan yang terakhir, itu ini harga barang, nomor nota, ID kasirnya, tanggal beli, 10, jumlah barang yang dibeli 2. Berikut. Maka tampilan yang dihasilkan akan seperti ini ya. Untuk entitas nota, sekian dari kelompok 4
dari kelompok sini. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan dari hasil output programnya. Ini untuk tampilan ERD penjualan bukunya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini untuk tampilan CDM-nya yang sudah kita buat. Kemudian ini untuk tampilan PDM-nya. Lalu yang bagian bawah ini tabel-tabelnya. Ini untuk tabel nota dengan masing-masing dimasukkan sebanyak 10 data. Dan ini untuk tabel buku. Ini untuk pada tabel karyawan dan ini pada tabel kasir. Ini pada tabel pembeli. Nah, untuk analisa outputnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk analisa output pada bagian ERD adalah, jadi pada permasalahan basis data penjualan buku didapatkan 5 entitas, yaitu pembeli, karyawan, buku, kasir, dan nota. Pada masing-masing entitas memiliki atribut tertentu. Atribut untuk entitas pembeli ada nama pembeli, ID pembeli, dan alamat. Setelah untuk atribut pada entitas karyawan adalah nama karyawan, ID karyawan, nomor telepon karyawan. Pada entitas buku, atributnya adalah judul, ISBN, jumlah stok, penerbit, dan harga. Lalu untuk atribut pada entitas kasir adalah nama kasir, ID kasir, dan nomor telepon kasir. Lalu atribut pada entitas nota adalah nomor nota, jumlah barang, nama barang, tanggal beli, dan harga barang. Pada masing-masing entitas dihubungkan oleh relasi dari pembeli ke karyawan, relasinya adalah mendatangi. Lalu dari karyawan ke buku, relasinya adalah mengambil. Dan relasi dari buku ke kasir adalah di bawah, kemudian relasi dari kasir ke nota adalah memberikan. Dan analisa pada output CDM adalah semua data yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah kita buat di ERD tadi, yaitu atribut yang dimiliki oleh entitas pembeli adalah nama pembeli, tipe datanya adalah variabel karakter, ID pembeli dengan tipe data integer, dan menjadi primary key seperti yang sudah kita bahas pada pengisian atribut di CDM tadi. Dan dari tabel pembeli ada alamat dengan tipe data variabel karakter. Atribut untuk entitas karyawan adalah nama karyawan, tipe datanya juga variabel karakter, ID karyawan, dan nomor telepon karyawan. Masing-masing tipe data dari ID karyawan dan nomor telepon karyawan adalah integer. Pada tabel karyawan, ID karyawan itu menjadi primary key. Lalu atribut pada entitas buku adalah judul dengan tipe data variabel karakter, ISBN dengan tipe data integer dan menjadi primary key dari tabel buku, jumlah stok dengan tipe data integer, penerbit dengan tipe data variabel karakter, dan harga dengan tipe data integer. Untuk atribut pada entitas kasir adalah nama kasir dengan tipe data variabel karakter, ID kasir, dan nomor telepon kasir dengan tipe data masing-masing adalah integer. Pada tabel kasir, ID kasir menjadi primary key, dan atribut pada entitas nota adalah nomor nota, jumlah barang, nama barang, tanggal beli, dan harga barang, dengan tipe data masing-masing adalah integer, kecuali pada atribut nama barang yang menggunakan tipe data variabel karakter. Pada masing-masing entitas dihubungkan oleh relasi. Relasi dari pemberi ke karyawan adalah mendatangi dengan kardinalitas one to many to one, yaitu banyak pembeli bisa datang ke satu karyawan. Kemudian relasi dari karyawan ke buku adalah one to many karena satu karyawan bisa membawa banyak buku. Kemudian relasi dari buku ke kasir adalah many to one karena banyak buku bisa dibawa ke satu kasir. Lalu relasi dari kasir ke nota adalah memberikan, kardinalitasnya one to many. Lalu untuk analisa output PDM. Analisa output PDM adalah setelah CDM-nya di-generate menjadi physical data model, semua data yang diinputkan sama, sesuai dengan yang diinputkan pada CDM. Namun, atribut pada tabel pembeli bertambah dengan atribut ID karyawan.
yang menjadi foreign key. Sedangkan pada tabel karyawan, ID karyawan itu berperan sebagai primary key. Pada tabel buku, atribut juga bertambah, yaitu ID karyawan dan ID kasir. Jadi di sini, pada pembeli itu terdapat tambahan atribut ID karyawan yang di sini sebagai foreign key. Sedangkan pada tabel karyawan atau entitas karyawan itu, ID karyawannya menjadi primary key. Lalu kemudian, pada tabel buku juga terdapat tambahan ID karyawan dan kasir yang masing-masing menjadi foreign key 1 dan foreign key 2. Pada tabel karyawan, ID karyawan berperan menjadi primary key dan ID kasir pada entitas kasir berperan menjadi primary key, lalu pada entitas buku di sini berubah menjadi foreign key. Nah, dari entitas kasir sendiri tidak ada penambahan atribut, lalu pada entitas nota di sini juga ada penambahan atribut, yaitu ID kasir yang menjadi foreign key. Sedangkan ID kasir pada entitas kasir menjadi primary key. Lalu analisa output exam-nya adalah setelah PDM diimport ke dalam MySQL, maka akan muncul tabel-tabel yang sesuai dengan yang telah dibuat. Dan hasil yang diperoleh adalah tabel yang ada sudah sesuai dengan data-data yang diinputkan dan tidak mengalami error. Namun, karena tadi pada PDM terdapat penambahan atribut, jadi kolom tabel pada entitas pembeli bertambah menjadi 4 kolom, lalu masing-masing kolom yaitu nama pembeli, ID karyawan, dan alamat. Lalu pada tabel entitas buku, jumlah kolom juga bertambah menjadi 6 dengan masing-masing kolom yaitu judul, ISBN, ID karyawan, ID kasir, harga, penerbit, dan juga jumlah stok. Lalu pada tabel entitas nota, jumlah kolom tabel menjadi 6 kolom yang masing-masing kolomnya yaitu nama barang, harga barang, nomor nota, ID kasir, tanggal beli, dan jumlah barang. Untuk tabel karyawan dan kasir, jumlah kolom tidak bertambah karena tidak mengalami perubahan setelah di-generate ke physical data model atau PDM. Jumlah data yang diinput ke setiap tabel exam adalah sebanyak 10 data. Nah, untuk kesimpulannya adalah terdapat 5 entitas yaitu pembeli, karyawan, buku kasir, dan nota. Pada masing-masing entitas memiliki atribut tertentu. Atribut yang dimiliki oleh entitas pembeli adalah nama pembeli, ID pembeli, dan alamat. Atribut untuk entitas karyawan adalah nama karyawan, ID karyawan, dan nomor telepon karyawan. Atribut pada entitas buku adalah judul, ISBN, jumlah stok, penerbit, dan harga. Atribut pada entitas kasir adalah nama kasir, ID kasir, dan nomor telepon kasir. Dan atribut pada entitas nota adalah nomor nota, jumlah barang, nama barang, tanggal beli, dan harga barang. Pada masing-masing entitas dihubungkan oleh relasi. Relasi dari pembeli ke karyawan adalah mendatangi, relasi dari karyawan ke buku adalah mengambil, relasi dari buku ke kasir adalah dibawa, dan relasi dari kasir ke nota adalah memberikan. Kardinalitas. Untuk kesimpulan yang kedua adalah kardinalitas yang dimiliki oleh masing-masing relasi sangat berpengaruh pada sistem database yang telah dibuat. Karena jika terjadi kesalahan saat menempatkan kardinalitas akan menyebabkan error pada saat proses pengisian tabel di MySQL. Lalu aliran jalannya program. Untuk kesimpulan ketiga, aliran jalannya program yang telah dibuat adalah pembeli mendatangi karyawan, karyawan mengambil buku, kemudian buku diserahkan ke kasir, lalu setelah itu kasir memberikan nota. Nah, selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 1 adalah yang pertama, sebaiknya materi dalam modul lebih dilengkapi lagi agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya jangan terlalu cepat saat menjelaskan materi agar lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, sebaiknya saat demo modul atau saat menjelaskan suara bisa lebih dikeraskan lagi agar lebih terdengar jelas dan mudah dipahami. 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.